Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Saya ucapkan untuk kita semua, khususnya para tamu undangan yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Terima kasih khususnya Ibu Wakil Bupati dan sekaligus Pak Wakil Bupati Penajam yang hadir, kepada juga mantan Bupati kita yang hadir juga. Kepada Pak Wardin, terima kasih sudah menjadi inisiator yang baik, menjadi inspirasi kita bersama. Lebih yang terhormat dan termulia yang kami banggakan, para petani yang ada di Bengkulu, pada khususnya di Kabupaten Kaur. Tepuk tangan buat kita semua dulu. Saya Muhammad Yusuf, hadir di sini ingin mencoba untuk memberikan sebuah sosialisasi yang tentunya akan bermanfaat buat kita semua, khusus para petani. Iya, saya kalau ketemu dengan petani itu senang sekali memang. Makanya saya kalau sudah diundang petani, jamnya, kapan dan di mana saya tidak pernah menolak. Saya tidak pernah ribet kalau diundang petani. Apalagi pejabat yang menjadi petani saya paling suka. Iya. Baik, karena waktu kita ini cukup terbatas, tentunya saya akan sampaikan beberapa hal berkaitan dengan produk dari Biota Group yang ada. Nah, waktu kita nanti bagaimana ini Pak Wardin? Bebas Pak. Gitu ya. Kita bisa break makan siang, bisa lanjut Pak. Oke, sambil makan juga sambil bisa bercerita lah. Karena saya berharap ini adalah acara santai, tapi saya berharap menjadi manfaat yang luar biasa tentunya. Oke, saya akan langsung saja. Saya salah satu dari konsultan di Biota Group ini, ya, konsultan beliau di Biota Group ini berkaitan dengan tentang aplikasi budidaya di pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, dan sekaligus di kementerian, khususnya di PSP, di sarana dan prasarana. Di sana ada program tanaman sela dan saya yang mendampingi sebagai konsultan ahli, tapi khususnya di tanaman porang, ya. Jadi tanaman porang saya sudah keliling di beberapa provinsi. Dan tentunya nanti kita akan bercerita khusus untuk tanaman porang, tapi terlebih di sini kita akan kembangkan khusus tanaman kapulaga sebagai sumber pendapatan daripada petani. Insya Allah bismillah, dengan adanya inisiatif yang luar biasa dari Pak Wardin dengan grup yang ada di sini, dan beliau adalah salah satu distributor kita resmi, ya. Beliau datang ke sini resmi menjadi distributor kita dari pupuk ini. Nah, kami juga adalah produsennya langsung, kita yang buat juga sendiri. Jadi beliau sudah lakukan beberapa template yang tentunya pada akhirnya beliau mengundang saya secara khusus. Terima kasih. Saya akan coba untuk menjelaskan berkaitan dengan produk yang kita punya. Ini bukan punya orang lain, kita produksi sendiri, Bu Wakil. Jadi teman-teman di sini ada kepala desa ya? Ada kepala desa? Ada ya? PPL juga ada ya? Kemudian ada petani? Banyak ya? Coba angkat tangan petani ya? Oh, petani semua ya? Iya, termasuk saya petani. Iya, Pak Wakil dari Penajam juga petani. Iya, ada petani yang punya petani dia. Oke, baik. Biota Group ini hadir sudah kurang lebih 15 tahun. 15 tahun kami berjalan untuk menjadi pendamping, untuk menjadi bagian daripada mitra pemerintah. Kenapa kami katakan menjadi mitra pemerintah? Karena selama ini kami tidak membuka toko tani. Produk ini tidak ada di toko tani. Kami ingin menjadi mitra pemerintah. Pertama, di dalam swasembada pangan, mandiri dan berkelanjutan secara intensif. Yang kedua adalah menjadi mitra pengusaha di bidang komoditas yang ada, baik itu di pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan. Yang ketiga, kami lebih cenderung lagi, lebih dekat lagi, kami ingin menjadi mitra dan sahabat petani dalam meningkatkan produksi, meningkatkan pendapatan, dan cipta lapangan kerja. Itu adalah visi misi kami. Iya. Sehingga kehadiran kami di sini bukan untuk jualan pupuk. Saya hadir, Biota Group hadir, bukan untuk berjualan pupuk, tapi ingin membantu petani bagaimana dipaksa menjadi kaya. Dengan meningkatkan produktivitas yang ada. Maka bahwa kami punya tagline besar adalah paksa petani jadi kaya lewat budidaya,
yaitu berhubungan dengan bagaimana caranya untuk meningkatkan produksi pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Kita hari ini hanya akan berbicara tentang bagaimana meningkatkan padi yang 5 ton menjadi 10 ton, jagung yang 5 ton bisa menjadi 15 ton, terus kemudian produksi kapulaga, mungkin barangkali satu rumpun dalam 1 tahun hanya 2 sampai 5 on, kita bisa bikin sekilo dalam 1 rumpun dalam 1 tahun. Iya. Seperti itu kira-kira. Jadi kita mampu meningkatkan produksi antara 30 sampai 200% peningkatannya. Nah, tentu bahwa kehadiran kami Biota Group di seluruh Indonesia, bahkan kami menjadi bagian daripada pemerintah ini, maka sekali lagi kalau ini barang ini bagus, nanti tidak ada di toko tani. Jadi nanti tapi bagaimana nanti? Nanti ada mekanisme. Nah, ini adalah langkah awal perkenalan kita. Tentu bahwa rencana ke depan kami, ini tempat ini adalah akan menjadi training center untuk bukan hanya sekedar menjadi penjual atau direct selling atau distributor, tapi menjadi pusat pelatihan budidaya, pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Kita tepuk tangan dulu buat Wardin dong. Ini adalah sebuah inisiatif yang luar biasa. Beliau menggagas setelah berjumpa dengan saya, ngobrol berkali-kali, berhubungan dengan ini, maka visi misi kita sekali lagi bukan untuk jual beli pupuk, tapi bagaimana caranya petani kita ajak mengubah mindset kita. Jangan hanya sekedar bertani ikut-ikutan, jangan hanya sekedar panen saja, tapi bagaimana caranya berbudidaya dengan tepat dan benar. Artinya supaya kita menjadi petani-petani pembisnis. Jadi kalau kita modal 5 juta harus menghasilkan 10 sampai 15 juta, bahkan mungkin lebih. Jangan modal 10 juta, panennya 5 juta. Lebih baik pulang berhenti, jangan jadi petani. Ya. Iya, kalau modalnya 10, panennya 2 juta kan lebih baik pulang. Belum lagi bayar utang di toko tani lagi. Makanya kita tetap miskin kondisinya. Karena kenapa? Kita menjadi petani yang latah. Tetangga gagal menjadi petani kapulaga, pindah ke petani aren. Aren gagal menjadi petani cabai. Cabai gagal menjadi petanam ubi. Ubi gagal menjadi tanam cengkeh. Cengkehnya ditebang, menanam apa lagi tidak tahu. Kita tidak pernah memiliki inovasi kalau bahwa kita penting untuk mengembangkan komunitas kita, komoditas kita, pertanian kita. Makanya anak cucu kita tidak akan pernah berlanjut dalam hal budidaya, dalam hal bertani. Karena kenapa? Malu melihat bapaknya gagal bertani, maka anak cucu kita tidak akan pernah mewarisi menjadi petani. Tapi mereka justru mau semuanya jadi PNS semua, ternyata kuotanya juga terbatas. Kan begitu. Akhirnya menjadi PNS ya sekedar duduk manis tidur. Nah, kita tidak akan mengarah ke sana. Nah, teman-teman, khususnya ada sahabat petaniku sekalian, Biota Group hadir menjadi bagian daripada pemerintah, pengusaha seperti Pak Wardin. Ini luar biasa ini. Beliau ingin hasil, tapi justru yang dia pikirkan, petani harus berhasil. Kalaupun gagal tidak bisa panjat ini aren, tidak jadi masalah. Kembangkan kapulaga. Di bawah. Tidak bisa panjat, biar nenek-nenek bisa panen kapulaga. Begitu luar biasa ini. Ya, nenek bongkok bisa panen. Ya, gitu. Ya, oke. Saya di sini akan berbicara tentang berkaitan dengan pupuk memupuk, bagaimana caranya budidaya yang benar. Nah, Bapak sekalian, tadi Pak Wakil Bupati sudah sampaikan bahwa ini adalah menjadi satu prihatin nasional berkaitan dengan kebutuhan pupuk. Biota hadir itu memiliki produk ini semua, tapi hari ini saya hanya berbicara tentang Biotani Plus. Ini nanti yang 1, 2 kita pending dulu karena nanti ada pelatihan. Sebenarnya waktu saya itu 2 hari 1 malam baru bisa tuntas, Pak. 2 hari 1 malam baru bisa tuntas. Kalau hanya 1 jam, 2 jam itu belum, baru muka dimahnya saja mungkin, baru cerita-cerita saja ini. Tapi kalau sudah 2 hari 1 malam pelatihan, insya Allah tuntas. Ya, karena saya tidak hanya berbicara tentang pupuk saja, nanti berbicara tentang budidaya supaya benar cara aplikasi pupuk ini. Nah, saya hanya menjelaskan ini saja, yang ini nanti lain karena ini butuh waktu yang panjang, tambah dengan ternak ini cukup panjang nanti, tapi saya akan jelaskan tentang biotani. Fungsinya adalah yang pertama, kami punya satu produk. Nah, ini produknya ini namanya Biotani Plus. Ya, Biotani Plus, tapi kita lebih cenderung kepada POCL karena ada POC, ada PPC. Nah,
POCL adalah pupuk organik cair lengkap yang terdiri dari 13 unsur hara, dilengkapi dengan pencegahan secara preventif. Bahannya lengkuas, serai, kunyit, tepung tulang, terasi, susu full cream, ya. Ini bahannya. Bahkan dilengkapi perekat yang luar biasa. Setelah diaplikasikan, kena hujan, 1 jam berikutnya tidak luntur karena ada minyak ikan hiu. Bapak Ibu sudah bayangkan bahannya? Makanya Pak Wakil Bupati Penajam, beliau setelah kenal saya ada di tempat beliau, langsung ikut bersama, sosialisasi, sana berkembang, lalu kemudian ikut reaksinya bagus, beliau tidak sabar, lalu ke pabrik. Untuk membuktikan, beliau masuk kaget, kenapa ini alam sekitarnya ada tanaman-tanaman seperti ini? Itulah kami, pabrik berpihak kepada petani. Jadi kami tidak pernah mengambil bahannya ini di tempat negara lain, atau provinsi lain, atau tempat lain. Justru petani sekitarnya ribuan hektar kami berdayakan. Maka pabrik kami dari dulu mau diusir tidak bisa. Karena petani mendapatkan hasil dari bahannya ini. Sehingga ini pupuk kita ini bukan hasil daripada fermentasi. Pupuk ini bukan hasil dari bakteri yang dikembangkan secara mikroba. Pupuk ini adalah ekstrak, direbus. Beliau sampai tahu ke dapur-dapur kami. Sebenarnya ini kalau bukan beliau adalah pejabat, kami tidak akan pernah izinkan ke dapur kami. Berarti saya nggak diizinkan, Pak. Oh boleh, kan pejabatnya beda ini. Pejabat di atasnya pejabat. Nah, kami punya etika kode etik khusus dan tidak boleh sembarang orang berkunjung memang. Tapi beliau saya izinkan sampai kepada dapurnya. Kami tidak punya pabrik yang besar, sederhana, tapi kami sudah menjadi sahabat pemerintah, petani dan pengusaha di seluruh Indonesia. Bahkan itu sudah berjalan lebih dari 10 tahun. Lalu kemudian konsep kami sekali lagi bukan membuka toko tani, tapi kami ingin mencari mitra. Justru kami ingin mencari para distributor. Tapi untuk sebelum maju kepada distributor, saya akan ceritakan pupuk ini. Pertama adalah pupuk ini tidak dijual di toko tani. Lalu yang kedua, pupuk ini tidak ada masa kadaluarsanya. Karena hasil dari perebusan, ekstrak selama 8 jam, bukan hasil fermentasi. Bayangkan, jadi kalau yang tahu POC pasti tahu pupuk cair ya. Tidak ada masa kadarnya. Nah ini hanya gambaran, nanti pelatihannya nanti Pak ya. Bukan pelatihan lama ya. Jadi biasanya kalau kita mengenal POC, pasti ada masa kadar. Betul nggak ini? Ini tidak ada. Beli hari ini, 10 tahun lagi dipakai semakin bagus. Yang pertama tidak dijual di toko tani. Yang kedua tidak ada masa kadaluarsanya. Yang ketiga tidak ada overdosis. 1 tangki isinya 3 tutup, lupa jadi 5 tutup, aman. Lupa lagi jadi 10 tutup, aman. Yang tidak aman adalah kantongnya yang robek. Ya kosnya jadi naik dong. Halo? Mau lanjut nggak ini? Menarik nggak? Nah, sudah tidak dijual di toko tani, tidak ada masa kadaluarsa, tidak overdosis. Nah, yang keempat, pupuk ini kami garansi. Tulisannya di botol, dalam bahasa Lampung, warranty money back. Bengkulu ini ya. Dalam bahasa Bengkulu ini, warranty money back. Tahu artinya? Duit balik. Iya, duit balik. Nah, ini digaransi uang kembali jika tidak mampu meningkatkan produksi padi kita, jagung kita, kapulaga kita, sawit kita, apa saja yang Anda tanam, tidak mampu meningkatkan produksi setelah pakai ini, 30% minimal, puncak maksimal sampai 200%, saya kembalikan uangnya petani. Dan kami sudah mengembalikan, artinya gini, kami sudah membuat MOU dengan pemerintah, sudah lebih dari 15 tahun, sampai hari ini belum ada yang klaim, kecuali datang lagi, beli lagi. Ya, tapi belum ada yang kembali uang. Yang ada antar uang tambah produknya. Kalau jadi distributor enak dah kira-kira ini. Kalau jadi distributor enak dah kira-kira ini. Nah, ini. Lalu kemudian pupuk ini berpendamping. Pupuk ini tidak dijual bebas, kenapa? Supaya didampingi sampai panen. Pupuk ini berasistensi, Ibu Wakil. Didampingi mulai dari olah lahan, seleksi benih, pratanam, sampai kepada off-takernya. Hasil budidaya
dibeli kembali. Nanti tanya sama Pak Wardi. Seru nggak ini kira-kira? Nah, ada nggak kira pernah Bapak Ibu dekat dapat pupuk seperti ini? Kalau tidak berhasil uangnya kembali, kira-kira ada nggak? Belum. Nggak ada. Belum ada. Nggak ada. Saya baru masuk di Bengkulu ini langsung bisa au. Ada au. Iya. Oke lah. Nanti lama-lama saya bisa bahasa Bengkulu ini. Yang penting jangan bikin kompi di Bengkulu. Oke, nah ini produk, artinya saya bilang tadi, ini produk kami sudah berjalan lebih daripada 15 tahun, menjadi sahabat pemerintah dan menjadi sahabat pengusaha dan petani. Tentunya bahwa produk ini berpendamping, maka kami nanti akan menciptakan para konsultan pendamping di sini. Bedanya, maka tidak dijual di toko tani. Jadi kalau toko tani nanti dijual di sini bagus, setelah itu hilang nanti produknya. Nah, gitu ya. Nah, lalu kemudian sedikit saya akan berbicara tentang budidaya di pertanian dulu sebelum masuk ke Kapulaga. Ya, di sini padi kira-kira dalam 1 hektar itu bisa menghasilkan berapa ton? 1 hektar? 1 hektar bisa berapa ton padi? Ada nggak petani padi di sini? Ada ya? Berapa ton per hektar? 68? 38 karung. 1 karung berapa kilo? Anggaplah nggak sampai 4 ton. 3 ton. Hah? Iya, nggak sampai 4 ton saya bilang. Karena saya tahu per kilonya paling 45 sampai 50. Ya betul dah ini. Nah, anggaplah 3 ton dalam 1 hektar. Dikali berapa per tonnya? Berapa duit? 8.000 kilo, Pak. 8.000 kilo, berarti 1 tonnya 8? Mahal sekali. Range-nya itu paling puncak 5.000. 4.000 Bang. 4.000, 8.000. Wah, kaget saya kalau begitu, saya jualan gabah aja ke sini. Nah, padi itu hanya kurang lebih hanya 4.000 sampai 5.000. Itu sudah kelas A. Oke, kalau kita masuk di harga 5.000, berarti 1 tonnya berapa? 5 juta kali 3 ton berarti 15. Pertanyaan saya, kos pupuk, pestisida, KCL, TSP, semua pupuk pelengkap, saprodinya habis berapa duit? 10 juta. Berarti dapat 15 dipotong saprodi ongkosnya, ongkos produksi itu 10 juta. Berarti tinggal 5 juta. Utangnya di toko tani berapa? Banyak. Utangnya di toko tani 2-3 juta, tinggal sisa 2 juta. Ongkos makan per hari 50.000 dikali 3 bulan 3 juta. Bukan minum, Pak. Lebih baik tidak usah bertani. Betul nggak ini kira-kira? Betul sekali, Pak. Nah, sekarang kalau dengan konsep seperti ini, apakah kira-kira tidak rugi kita bercocok tanam? Bahkan kemarin di Penajam itu kasihan. Saya datang mulai pada saat dia sudah aplikasikan biota, lalu kemudian panen. Di tetangga itu semua tidak bisa panen. Bahkan ada yang panen 1 ton. Betul, Pak? 1 ton. 1 hektar. Mau diapa dimakannya ini? Nah, oke. Lupakan itu, nanti ada di pelatihan. Nah, karena kenapa? Satu persoalan. Persoalannya bukan hanya pada pupuk sebenarnya. Kalau kita selalu mengambing hitamkan adalah misalnya pupuk subsidi yang telat, kemudian mahalnya pupuk, dan lain sebagainya. Kuncinya hanya ada satu. Kita tidak pernah mengerti dan tidak mau tahu dan tidak mau cari tahu, tapi sok tahu. Dalam hal budidaya. Betul nggak ini? Sok tahu, tidak mau cari tahu, tapi tidak mau tahu. Contoh ini, budidaya padi yang benar menghasilkan 15 ton per hektar itu, atau minimal 10 ton, adalah Anda harus melalui seleksi benih dengan benar. Saya sebagai seorang profesional konsultan, itu tidak ada pada pupuknya. Pupuk hanya sarana, alat saja. Tapi konteksnya adalah
Saya kan dipanggil sebagai konsultan karena kenapa di Biota ini saya pribadi independen. Saya bukan karyawan, bukan siapa-siapa di Biota, tapi salah satu konsultan yang dipakai untuk mengembang. Kenapa saya pakai Biota? Dari sekian babak pupuk yang banyak yang hadir di saya, di meja saya, hanya ini yang luar biasa. Bersahabat dengan petani, bersahabat, kemudian sahabat ramah lingkungan lagi. Nah, satu adalah dimulai dari seleksi benih. Apakah petani pernah seleksi benih? Kalau sudah sertifikat, sudah labelisasi, sudah dibagi-bagikan dari pemerintah, aman. Ternyata tidak. Lakukan seleksi benih dengan benar. Kenapa harus seleksi benih? Karena dari benihlah menentukan bahwa Anda panen berapa ton. Betul tidak kira-kira? Betul. Nah, seleksi benih ini adalah indikatornya mampu memisahkan antara yang produktif dan tidak produktif. Bibit padi itu ada yang produktif dan tidak produktif. Seleksi benih. Nanti kita pelatihan. Kalau saya ceritakan seleksi benih panjang sekali. Yang kedua, olah lahan dengan benar. Betul tidak kira gini? Apakah kita pernah olah lahan dengan benar? Saya yakin tidak benar. Maunya hasilnya, maunya panennya bagus. Betul tidak? Tapi kita tidak pernah olah lahan dengan baik. Sekalipun Kapulaga memiliki nilai ekonomis yang bagus, sekalipun porang ada 3 komoditas besar menjadi industri, bahkan menjadi eksportir sekalipun, diekspor ke luar negeri atau kebutuhan pangan seluruh Indonesia, sekalipun porang, Kapulaga dan sorghum, ini adalah nilai ekonomis yang luar biasa. Panen per tahun bisa sampai 500 sampai 1 miliar per tahun petani. Tapi kalau budidayanya tidak benar, maka tidak akan pernah menghasilkan dengan baik. Betul nggak kira-kira itu? Betul. Iya. Petani latah hanya ikut-ikutan. Petani nanam kapulaga ikut, tapi dia tidak tahu standarisasi berbudidaya dengan baik. Nah, kami hadir di inisiatori atau diprakarsai oleh beliau. Kita hadir untuk membimbing, membina petani dari seleksi benih, olah lahan, pratanam, perlakuan, masa vegetatif, generatif, sampai panen, bahkan sampai off take-nya kita beli. Nanti adakan pelatihan khusus ada di Kabupaten Dauri ini. Tepuk tangan dulu dong buat kita. Dalam waktu dekat, saya minta di 2 bulan ke depan, tidak sampai apakah setelah atau sebelum Lebaran, saya mau hadir kembali khusus 1 hari atau 2 malam atau 2 hari 1 malam. Silahkan bikin pelatihan, undang saya. Nggak usah berpikir bagaimana cara bayar saya. Tidak perlu dibayar kalau untuk petani saya. Yang penting pulang diuploadin. Oh enggak ya. Nggak perlu Pak. Saya kalau dengan petani itu tidak ada hitung-hitungan. Baik, nah inilah yang kami mau nanti lakukan, yaitu bagaimana caranya melatih Bapak Ibu semua, teman-teman para petani yang kepingin budidaya. Petani itu konsepnya yang penting punya hasil sebanyak-banyaknya, tapi tidak mau keluar pupuk untuk hasil budidayanya. Betul nggak ini? Betul. Iya. Sampai itu tanah itu kering kerontang, miskin dengan unsur hara. Kenapa? Karena maunya hasilnya. Dia tidak mau berinvestasi bagaimana caranya memperlakukan tanaman ini dengan baik. Halo? Saya hanya kepingin merangsang saja. Nanti pelatihannya beda. Saya hanya ingin merangsang saja karena waktu kita pendek. Karena saya memang sudah jadwal saya sudah terupdate. Besok pagi jam 8, jam 10 saya sudah harus di Makassar, sudah harus pelatihan di sana. 32 kabupaten menunggu saya. Lalu sudah begitu saya harus kembali lagi ke Jakarta. Ada beberapa komunitas yang siap menunggu saya. Bayangkan, Penajam sudah WA terus bagaimana adanya Lokakarya di Penajam, nunggu waktu saya. Jadi orangnya sampai nguber di sini, Pak Wakil. Tepuk tangan dulu Pak Wakil ini. Iya, tapi beliau bukan promosi. Nggak ada kepentingan beliau promosi. Untuk apa kalau hanya uang kecil-kecil receh? Nah, ya? Iya. Beliau sudah buktikan karena kan petani itu otaknya pindah di mata. Makanya Pak Wardi juga membuktikan. Jadi kita tidak hanya ngecap, memang pupuk hanya kecapnya. Tapi insya Allah Biota Group bukan kecap. Kedelainya. Oke. Nah, ini teman-teman sahabat petani, konsepnya nanti bahwa budidaya berkaitan pertama adalah tentang tanaman pangan. Jadi untuk padi itu minimal rata-rata kita bisa meningkatkan 30-60%. Bayangkan itu. Aman. Kalau tidak meningkat, garansi uang kembali. Asik nggak kira-kira ini? Iya. Kalau mau berlanjut silahkan undang saya pelatihan nanti Pak Wardi. Ya. Terus yang berikutnya terkait dengan pupuk kita yang lebih canggih lagi.
tadi tidak dijual di toko tani, garansi uang kembali. Ini bukanlah fermentasi, tapi ekstrak buahnya, bahannya sudah tahu, lengkuas, kunyit, serai, jahe, tepung, tulang, susu, full cream, dan minyak ikan hiu. Wah, luar biasa ini. Betul? Wah, ini kalau Bapak Ibu tahu bahannya ini, apakah ada enggak yang dibuat dari kencing sapi? Ada. Ada enggak yang dibuat dari feses tai sapi? Ada. Ada enggak yang dibuat? Nah, organik itu berbagai macam sumber bahan, tapi kita punya bahan berbeda. Nah, yang kemudian selain bergaransi, Bapak Ibu tidak usah khawatir. Kenapa kami selalu menjadi mitra pemerintah dan menghadirkan pemerintah? Bila perlu kepala dinas yang terkait kami hadirkan, dia tidak akan melihat bagaimana ini pupuk ini berfungsi dengan baik atau tidak. Yang penting di sini ada uji labnya. Ini yang mahal pupuk kita. Banyak pupuk tapi tidak menyertakan uji lab. Kenapa? Pupuk itu harus berseimbang. Siapa saja bisa bikin pupuk organik, betul nggak? Betul. Ayo, saya juga punya. Tapi nanti 5 tahun, 10 tahun ke depan unsur haranya jadi kering. Kenapa? Karena tidak masuk dalam keseimbangan. Nah, ini labnya ada 2, bayangkan. Labnya adalah lab Skopindo. Yang pertama. Yang kedua, lab BPTTB, Balai Penelitian langsung yang memberikan rekomendasi. Terus, nah ini dia. Ini yang luar biasa. Kemudian diuji oleh efektivitas oleh kampusnya Unhas. Ini inisiatornya adalah para profesor yang berperan aktif di sini. Ini dia. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir keracunan dengan ini. Ini bertanggung jawab secara legal. Yang terakhir lebih dahsyat lagi. Ini apa ini? Apa ini? Nah, ini izin kita yang terakhir kemarin, bulan 2, tanggal 2, 2020. Nomor daftar kita diklik akan muncul. Nah, itu adalah pengaman saudara petani kalau mau cari pupuk harus itu ada. Lab Skopindo, Lab BPTP, efektivitas dari kampus mana, kemudian terakhir ini. Untuk mendapatkan ini berarti harus uji laboratorium. Kalau mau pupuk cair itu ini. Kalau ditawarkan salesnya bla 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 bla, hanya ini saja yang ditanya. Kalau tidak ada ini bagus. Oh ya, semua pupuk cair itu cepat rangsangannya, tapi keberlangsungannya. Makanya 1 tahun 8 bulan pupuknya hilang, hanya menjadi target saja penjualan sales. Tapi kita 15 tahun menjadi sahabat pemerintah dan petani dan mampu menggaransi uang kembali. Tuh, itu dia. Jadi kalau ngecap dari tadi saya udah jualan, Pak. Lebih baik dibeli. Saya tidak mau jualan di sini. Oke ya? Lanjut ya. Nah, lalu kemudian tidak kalah pentingnya, Pak, itu kok ada hanya 3 itu? Iya. Pupuk kita dalam satu paket. Pertanian, perkebunan, dan bahkan tanaman kapulaga untuk tanaman semua horti hanya menggunakan paket pupuknya saja 1 hektar hanya 600.000 sampai panen. Halo? Yang pertama adalah apa namanya? Ramah? Berarti kita tidak lagi menggunakan kimia. Saya tidak akan cerita seminar bagaimana cara dampak daripada pupuk kimia. Tentu dampaknya luar biasa, memicu berbagai macam sakit penyakit dan kanker. Itu yang tidak ramah lingkungan. Kita berbicara tentang ramah lingkungan ini. Ramah lingkungan pasti. Yang kedua adalah biayanya murah. Biayanya murah berapa? 1 hektar tanaman padi, jagung, horti dan sejenisnya hanya menggunakan 4 botol dan harganya tidak bisa dimainkan karena di internet di mana saja di seluruh Indonesia harga kita sama 150.000 per botol. 150.000 botol dalam 1 hektar hanya pakai 4 botol. 150 kali 4 berapa? 600.000. Pertanyaan saya, 1 hektar sampai panen mahal atau murah? Murah. Kalau sudah beli ini, kemudian tidak meningkat garansi uang, tapi tidak berhenti sampai di situ. Maka untuk keberhasilan untuk bercocok tanam apapun budidayanya, termasuk kapulaga, selain 4 botol dalam 1 hektar, keberhasilan bukan hanya pada olah lahan, seleksi benih dan lainnya, tapi ditentukan yaitu berkaitan dengan caranya bagaimana mengendalikan hama dan penyakit. Betul tidak? Selain pupuk dilengkapi dengan pengendalian hama dan penyakit. Nah,
produksi kita ada pengendalian hamanya. Jadi ini diproduksi sendiri dengan pabriknya sama. Ya, walaupun terpisah pabrik ini pestisida kurang lebih 5 jam perjalanan. Ya, produksi ininya. Jadi antara Makassar dengan Polman itu di Mandar. Ya, kita jauh memang karena budidaya kita di sana, Pak. Pohon jaraknya. Pohon jarak apa namanya? Pohon daun mimba. Mimba dengan tuba ini bahannya. Nah, ini pengendalian hama. Tadi ini, yang ini adalah untuk semua tanaman. Nah, asiknya nanam cabai pakai ini, kapulaga pakai ini, sawit pakai ini, durian pakai ini, sayur-sayuran, bahkan daun bawang pakai ini semua. Satu ini untuk semua tanah. Repot nggak kira-kira? Ini untuk semua tanaman, termasuk tiang listrik disemprot bisa berbuah. Bisa bercabang 5. Tiang listrik ini. Nggak percaya? Percaya nggak? Saya juga nggak percaya. Nanti siapa tahu terhipnotis percaya kan repot saya Bu Wakil. Tapi asiknya benar-benar saya percaya tiang listrik disemprot pakai ini bisa berbuah. Dan saya buktikan memang, wih ajaib ini pupuk. Pertama kali saya tidak percaya. Saya juga ditipu. Ini saya seorang dokter ditipu sama petani. Bayangkan ditipu saya dengan petani. Lalu saya akhirnya pergilah. Pak dokter, wih tiang listrik saya semprot berbuah. Ayo ke kebun. Di daerah saya itu hampir rata-rata semua bisa disemprot tiang listriknya, berbuah semuanya. Saya pergilah naik mobil. Saya lihat tiang listrik ada kabel. Semua dibuat dari besi dan semen. Mana nih petani ngeledek ini? Kalau di sana namanya Pak Totoi. Kurang ajar juga ini petani. Dia orang biota. Saya konsultannya kan belum pernah dapat tiang listrik berbuah disemprot pakai Biotani Plus. Tapi ternyata baru di situ saya tercengang. Dia tidak bongkar pada saat ke kantor. Saya hanya masuk ke dalam mobil, dibawa ke lokasi. Wah, mana yang bisa berbuah nanti sembarang kamu. Akhirnya saya perhatikan, ini katanya. Ya juga ya, apa? Ternyata di Bugis, di Bone, tempat istri saya orang Bone, saya orang Melayu, saya orang Pontianak asli. Jadi kemudian saya ke sana ke kampung, tiba-tiba ditunjuk, ini tiang listriknya Pak Yusuf. Hah? Ini tiang listrik? Ya di kampung bukan tiang listrik saya bukan besi, tapi pohon kelor. Ya bener tiang listrik pohon kelor disemprot pakai biota berbuah. Iya, intermezzo. Nah, ini untuk semua tanaman. Jadi aman ya? Jadi nanti dosisnya aja. Kemudian ini yang bagus lagi. Ini untuk pengendalian hama. Mulai dari tikus, tupai, babi, ya. Kemudian semua yang berkaitan dengan hama itu dikendalikan oleh ini. Ini tidak membunuh. Tidak ada organik yang membunuh. Ini mengendalikan yang pertama adalah zatnya. Ini dibuat dari akar tuba. Dibuat dari akar dan mimba. Akar tuba banyak untuk tuba ikan. Nah, ini sifatnya hanya memabukkan pada hama. Nah, jadi ini ada unsur atau zat yang memang kita coba sampaikan kepada petani. Kami selalu berpikir mengedukasi. Ya, pertama adalah dia membunuh nafsu makannya. Yang dikendalikan adalah nafsu makan. Kenapa tikus atau hama atau sejenisnya itu merusak? Karena lapar. Nah, ini adalah mengendalikan nafsu makan. Sehingga kalau sudah kena ini, dia tidak mau makan. Maka sangat disayangkan. Nanti kalau 1 hektar padi, jagung, sejenisnya atau apapun yang diserang hama tikus misalnya, Bapak Ibu harus pamit ke sebelah, minta izin. Kalau di sini apa? Misalnya, Amang, Mang ya? Om itu Amang ya? Mamang, Mamang, izin hormat, saya mau menyemprot pakai pestisida Biotani Plus. Kenapa izin orang mau nyemprot? Saya silakan ladang-ladangmu, ini ladangku ini. Karena kalau tidak pamit, nanti 1 hektar sudah pakai ini, maka tikus tidak berani masuk, dia pindah ke tetangga. Mengerti maksud saya? Maka izinlah tetangganya, karena ini konsepnya, tikus kalau sudah makan hasil aplikasi dari ini, dia tidak mau makan hasil aplikasinya, maka pindah ke tetangga. Dalam 1 malam, padinya tetangga pasti habis. Maka minta maaf dulu izin. Paham ya? Karena di tempat ini lapar, di sebelah tidak ada ini. Makanya kalau tetangga mau sebelah omong-omong kasih tahu.
Saya mau menyemprot, kalau mau beli silakan saya sediakan, kalau tidak ya mohon izin. Minta maaf saja, tapi jangan kasih tahu nanti kalau pindahnya, tikusnya pindah nanti dibilang dukun nanti. Tiba-tiba besok nanti itu padi yang sebelah pasti hancur. Saya udah kasih tahu ya. Tapi kalau ini sudah bagus jangan kasih sembunyi. Ini petani kita ini seperti jeleknya. Kalau sudah bagus, dikupas kulitnya, diganti botolnya, apa yang kamu pakai? Tidak hanya banyak di toko tani. Padahal dia pakai biota. Nah, petani kita itu punya yang paling baik di situ. Tidak mau berbagi, justru cenderung disembunyikan kalau berhasil. Ada yang begitu petani? Rata-rata kelihatan mukanya. Betul enggak? Iya, dicari di toko tani tidak ada ini. Biar namanya Biota Plus tidak ada. Itu dia. Ini persoalan. Jadi sama dengan pupuknya. Di mana kau beli pupuk itu bagus sekali itu? Nah, sama di toko tani banyak tuh. Satu ketika ada cerita. Petani cabai. Ini di Sulawesi, bukan di sini karena sini dimulai. Di Sinjai namanya. Ini orang nanam pakai biota ini. Kemudian disemprotkan cabainya bagus sekali hasilnya. Orang tidak panen dia panen. Orang sudah panen mati dia lanjut tumbuh. Ini luar biasa karena dia mempercepat dan memperpanjang usia tanaman. Bagus sekali ditanya, di sana dipanggil Puang. Ya. Puang, tahu apa yang kita pakai kan? Bagusnya itu padita, bagusnya itu pupuk tak, bagusnya tanaman tak. Iya, nah ini nih yang saya pakai. Tulisannya ya malu. Jadi dia pakai biota, tapi dia pindah kaleng tulisannya ya malu. Ini oli Puang, iya pokoknya caranya mereka karena tidak mau berbagi. Satu ketika dia mau menyemprot di sore hari, pagi hari ditegur, sore hari nyemprot. Panggil cucunya, "Cuk, ambilkan dulu itu pupuk biota." "Iya Puang." Dah ambil ke rumah, bawa lagi, masukkan tangki sama ini Puangnya, masukkan disemprot. 2 jam kemudian cabenya layu semua. Apa aku pakaikan ini? Karena layu semua, dia tidak tahu. Ternyata yang malu isinya biota, biota isinya yang malu. Kualat ini orang. Itu kalau begitu modelnya. Petani itu begitu, selalu begitu. Dia akhirnya bertobat dari situ. Jadi yang untuk nyemprot tadi bukan pupuk biota, tapi isinya oli. Oli yang malu. Mati semua cabenya. Ini tugasnya Pak Wardin nanti. Semoga nanti di Bengkulu, di Kaur, Bengkulu Saraum tidak ada. Amin. Kita mau sejahtera bersama, amin. Kita mau sukses bersama-sama. Nah, ini dilengkapi dengan pestisida dan dilengkapi dengan fungisida. Produksi semua sendiri. Apa bedanya hama dan penyakit? Ada yang tahu? Petani? PPL? Kepala desa? Hah? Kalau hama itu perusak. Apa bedanya hama dan penyakit? Kalau hama itu perusak. Hah? Kalau penyakit itu membunuh. Ya, Pak. Kalau hama itu merusak. Kalau hama merusak. Kalau yang penyakit tadi membunuh. Oh, ini petani ya? Ya. Petani dari Lampung ya? Kalau hama itu merusak, penyakit itu membunuh. Berarti sama-sama merusak dan membunuh dong. Wah, bahaya ini. Ada petani izin. Ada enggak? Apa ini seru ini? Apa bedanya hama dengan penyakit? Penyakit itu padi kuning tak hijau, Pak. Hah? Oh, padi? Enggak mau tumbuh. Kalau hama? Kalau hama padi lah tumbuh padi gigi. Ada lagi coba sebelah sini. Wah, ini seru ini kayaknya ini. Bisa pulang besok malam ini. Tapi tiket saya besok jam 7 masalahnya. Ada di sini apa bedanya hama dan penyakit? Terus solusinya seperti apa? Pengendaliannya seperti apa? Oke, siapa saja boleh balas. Coba. Penyakit itu berupa bakteri dan virus. Penyakit berupa bakteri dan virus. Kalau hama itu serangga-serangga. Hampir Masuk corona itu, Pak. hampir corona ini. Aduh, saya seru kalau di sini nih. Ya. Inilah gini. Kelemahan dan keterbatasan kita, sok tahu, tidak mau tahu dan tidak mau cari tahu. Hama dan penyakit itu beda. Asal mulanya beda. Pengendaliannya beda. Kemudian racunnya beda. Tapi petani tidak. Hama dan penyakit itu racunnya sama.
Betul nggak ini? Penyakit juga itu, hama juga itu, mereknya sama, dibeli toko yang sama, betul nggak? Saya mau tanya ini, tahu nggak kira-kira apa bedanya hama dan penyakit? Secara umum, hama adalah yang kelihatan oleh mata. Ah, babi, manusia itu termasuk hama pencuri itu. Nah, penyakit itu yang tidak kelihatan oleh mata. Virus, bakteri, apalagi parasit, jamur. Nah, lalu sekarang pertanyaan saya, cara mengendalikannya sama tidak? Beda. Beda nggak saya tanya ini? Beda nggak? Obatnya beda. Hah? Kalau sudah tahu beda, tapi kalau belum tahu sama. Maka kalau kita tidak tahu membedakan mana yang disebut OPT, organisme pengganggu tanaman, dan pengendali hama dan penyakit, itulah sebenarnya kegagalan kita dalam berbudidaya. Nah, maka Biota Group hadir, diinisiatori sama beliau, bahwa kita kepingin membuat training center pertanian ramah lingkungan tanpa menggunakan kimia. Setuju kira-kira? Nanti kalau tertarik silakan, saya akan berikan pelatihan full caranya bagaimana mengendalikan hama dan penyakit. Apa sumber? Makanya hama yang jelas ada tikus. Tapi apakah boleh dibunuh? Jangan tikus dibunuh. Pak, tapi sudah menghabiskan itu jagung, sudah menghabiskan itu padi. Apakah tidak boleh dibunuh? Jangan. Itu adalah sebuah ekosistem kehidupan, rantai makanan yang membantu kesuburan tanah itu tikus. Tapi tikus dibunuh jangan. Cukup kendalikan. Yang dikendalikan adalah satu, nafsu makan. Yang tadinya makan 2 kilo jadi 1/4 kilo. Dapat kebagian enggak kita ini? Nah, pertama dikendalikan nafsu makan konsepnya. Yang kedua adalah dikendalikannya adalah ini adalah unsurnya. Yang pertama adalah pengendalian nafsu makan. Wah, sudah ada di sini. Pengendalian nafsu makan. Yang kedua, ketika nanti tikus dan sejenisnya makan dari hasil aplikasi ini, secara otomatis yang ditekan adalah populasi. Dia menjadi mandul. Ini nih konsep kita. Ini hasil dari Unhas. Ini kalau untuk PLKB paling bagus. Ibu tertawa. Jadi kalau minum ini tidak perlu PLKB. Karena jadi mandul. Ini hanya untuk mengendalikan nafsu makan, supaya tidak makan berarti tidak menghabiskan. Yang kedua, yang dirusak adalah jadi tikus nanti tidak beranak, maka jangan dibunuh. Jadi PLKB ini. Nah, pernah dapat ilmu begini? Belum, Pak. Ini baru masih muka-mukanya saja. Kalau pelatihan itu saya harus pakai slide, Bapak Ibu bisa lihat semuanya. Jadi cara budidaya yang benar. Oke. Lalu kemudian ada pengendalian penyakitnya. Ini dia. Ini yang ditemukan. Ini beda lagi. Ini disebut biofungi. Fungisida ini yang mengendalikan seluruh jamur. Petani latah dengan kohe, kotoran hewan. Bahkan itu kotoran hewan kalau tidak difermentasi dengan baik, diperlakukan dengan baik, justru menjadi sumber masalah bagi petani. Ya, ini sumber masalahnya, Ibu sama Bapak. Ini sumber masalah. Petani tidak tahu budidaya yang baik dan benar itu bibitnya bagus, konsepnya bagus, tapi tidak punya alat ini. Selesai. Semua bersifat pengendalian. Jadi ini mengendalikan tikus dan sejenisnya wereng, blas, penggerek batang, penggerek buah. Ini untuk penyakitnya jamur yang disebut namanya tular tanah. Tahu tular tanah? Disebabkan pemberian kotoran binatang atau kohe yang tidak sesuai dengan porsi atau belum difermentasi dengan baik. Nanti kita di pelatihan saja, panjang jadinya ya. Nah, maka Biota Group menciptakan ini untuk kepentingan petani. Setuju? Lanjut kira-kira? Nah, karena ini akan menjadi
menjadi budidaya unggulan kita adalah di kapulaga. Nanti kalau nanam kapulaga, ya caranya bolehlah seperti ini. Ada 3 tahapan nanam kapulaga. Misalnya kita di kapulaga, bagaimana caranya mempersiapkan lahan dengan benar. Setelah dipersiapkan, kita masuk pemberian namanya itu pratanam, pemberian nutrisi dengan benar, persediaan makanan secara benar sebelum kapulaga ditanam. Kemudian penyeleksian benih, kemudian vaksinasi pada benih kapulaga. Kapulaga harus divaksin. Caranya bagaimana? Nanti di pelatihan saya ajarkan. Hah? Iya. Enggak, sejak dari bayi kita lahir sudah divaksin. Namanya polio. Sini ada yang pernah kena polio? Tahun 70-an? 80? Wah, saya tahun 70, 80 tuh lari terbirit-birit saya kalau di polio. Nangis saya di hutan. Nggak pulang 3 hari, dicari di mana, hilang kayak Yusuf ini. Ternyata takut dicoblos waktu itu. Kalau orang lahir tahun 7 bulan pasti tahu itu. Ya, waktu itu ngeri di hutan-hutan dicari. Waduh, sekarang juga ada tentaranya juga takut divaksin. Nah, nanti gini, semua adalah nanti budidaya ini supaya nanti begini, seperti tanaman kapulaga ya, jenisnya kapulaga, mulai dari budidayanya, persiapan lahan, persiapan benih, semua nanti kita insyaallah kita akan belajar, Pak Wardin ya. Nanti kita sharing berbagi pengalaman, tapi nanti di pelatihan. Di sini saya ceritakan tidak cukup karena panjang ceritanya kalau kita bicara budidaya ini. Nah, persiapan lahan, seleksi benih, terus bagaimana caranya perlakuan, pratanamnya, perendaman. Bibit kapulaga harus direndam selama 2 jam. Merangsang perakaran, kemudian masa vegetatifnya selama 3 bulan bagaimana, kemudian masa masuk di angka 5 bulan, 6 bulan untuk pertama kali belajar buah, kemudian nanti kapan grafiknya naik berbuah kapulaga, kapan turunnya kapulaga, kapan standar kapulaga, bulannya kapan menanam, kapan tidak menanam, kapan nanti pemangkasan, pembersihan, banyak sekali. Tapi kalau dilakukan dengan benar budidaya kapulaga, wow, hasilnya Pak bukan hanya 5 on Pak, per rumput bisa 1 kilo Pak. Kualitasnya juga akan menjadi bagus. Ya, jadi makanya bahwa kami mencoba bahwa hadirnya Bita Group bukannya sekedar kepingin menjual pupuk, tapi ingin mencoba memaksa petani menjadi kaya, dan kemudian kami kasih pembekalan. Yang pertama itu bagaimana ramah lingkungan itu paling penting, apalagi langka pupuk urea ya. Sini setengah mati mungkin ya. Iya. Agak susah ya. Agak susah ya. Setengah mati juga ya. Lalu kemudian Pak, walaupun ada mungkin tidak tepat waktu, betul ya? Mahal ya? Kalau yang bukan subsidi mahal. Oh iya, 300-an ya. Oke, jadi nanti teknologi kita pertama adalah ramah lingkungan. Terus kemudian yang kedua adalah biayanya murah. Padi dan jagung dan kapulaga dalam 1 hektar lengkap dengan pupuknya. Nah, begini nih. Ini isinya 4 botol dalam 1 hektar. Padi, jagung, horti, kapulaga. Ini isinya nanti 4 botol. Berarti hanya 600.000. Kemudian ini. Mari Pak. Lanjut ya. Terus ini isinya, menghadap ke saya. Isinya nanti dalam 1 hektar hanya 3 botol. Pengendalian hamanya. Harganya 125 kali 3, 275. Tambah 600 berapa tadi? 825. Ditambah 300. Dalam 1 hektar hanya 2 botol. Berarti 825 tambah 300 berapa? Dikali dulu baik-baik. Ini tadi kan 325. Berarti total 1.200.000. 1.275. 432 isinya. Dalam 1 hektar hanya 1.275 sampai panen. Pertanyaan saya, lengkap dengan pengendalian hama dan penyakit, murah atau mahal kira-kira? Murah ya? Kalau tidak meningkat produksinya apa? Uang kembali. Kalau tidak meningkat, uang kembali. Itu jadi catatan kita. Dengan catatan mengikuti SOP. Ada standar operasionalnya untuk bagaimana cara aplikasi yang benar. Nah, nanti karena ini hanya sebagai perkenalan kita, nanti di pelatihan itu akan lengkap nanti materinya. Makanya saya tunggu undangan berikutnya Pak Wardin dan teman-teman di sini untuk pelatihan berikutnya. Nah, lalu kemudian kalau tadi dikatakan bahwa
Biota Group ini tidak menjual pupuk. Bahkan kami datang sini tidak mau jualan pupuk. Lalu kalau tidak ada di toko tani, di mana kami dapat? Kan itu persoalannya. Betul nggak kira-kira? Kalau nanti ternyata petani mencoba, kemudian nanti barangkali Bapak Ibu mau mencoba nanti barang ini, lalu kemudian saya mau praktekkan besok, beli satu-satu botol, beli yang ini, yang beli itu misalnya, lalu kemudian Bapak Ibu bawa pulang, terus berhasil, bagus hasilnya. Lalu mau dibeli mana? Kan begitu ini. Halo? Nah, pertanyaan saya, ada enggak yang di sini mau menjadi pengusaha atau distributor pupuk? Ada enggak kira-kira? Saya tawarkan ini. Selain Pak Wardin. Ada yang mau jadi distributor pupuk? Nah, saya akan ceritakan. Karena pupuk kita ini sudah ada harganya, berarti dia tidak bisa bermain harga. Karena seluruh Indonesia harganya sama. Nah, ini pupuk harganya 150. Setelah menjadi distributor, harganya tinggal 110. Berarti ada selisih berapa? Berapa? 40.000 per botol. Kalau satu hari jualan 10 botol, berarti kalau dikalikan sebulan 30 hari, kira-kira jadi berapa? 12 yuk. Ada di sini yang sudah gajinya 12 juta, golongan berapa kira-kira? Pak Bupati saja 7,5 juta. 7,5 juta habis. Setiap ini beli kopi habis. Uang tunjangan sekian habis. Datang tamu ini itu habis. Ya Bu Wakil. Aduh, akhirnya apa pengabdian? Iya, nanti kurang-kurang pas diprotes lagi petani. Iya, bayangkan nih, gajinya bupati dan wakil bupati saja tidak sampai 10 juta. Nah, menjadi distributor kita, hitungan kecil saja 10 botol. Itu hanya 1 hektar kelapa sawit. Habis untuk sekali semprot. Berarti kalau memelihara kebun sawit 50 hektar, berarti 10 kali 50 berapa kira-kira? 500 botol. Wah Pak, gaya distributornya bisa kaya nggak kira-kira ini? Kaya Pak. Untuk padi saja dalam 1 hektar 4 botol. Kalau dikali 3, 12 botol. Berarti hanya 3 hektar. Anda punya petani 3 hektar sudah menghasilkan bukan 12 juta. Karena 10 botol itu sudah menghasilkan per hari 400.000. Dikali sebulan menghasilkan 12 juta. Kalau binaan kita per hari jualan 30 botol, berarti 12 juta dikali 3. Berapa? 36 juta per bulan. Oh, makanya beda bahwa Biota ingin berpihak kepada distributor supaya petaninya kaya, distributornya juga kaya. Mau nggak kira-kira ini? Ada yang mau jadi distributor angkat tangan? Mau. Dia malu mikir, berapa tuh modalnya tuh? Jangan sampai modalnya mahal. Saya tahu mukanya berpikir modal. Jangan pakai modal distributor dulu. Iya. Perusahaan dulu. Jadi di tempat kita tidak ada demplot gratis. Karena kenapa? Silakan Anda beli, tidak meningkatkan produksi, uang kembali. Demplot dah itu namanya demplot. Betul nggak kira-kira? Nah, caranya begini, bahwa ada untuk menjadi toko tani modalnya kira-kira berapa? Ada yang 200 juta, itu minimal. Ada yang punya 200 juta hari ini? Nggak ada. Saya turun nggak jadi 100 juta. Ada yang punya 200 juta? Saya mau bikin perlakuan khusus distributornya di tempat ini, walaupun di tempat lain tidak boleh sebenarnya. Ada yang 100 juta mau jadi distributor? Nggak ada. 50 deh. Ada nggak? Ada 50 juta? Ada. Berapa orang 50 juta mau jadi distributor? Dengan penghasilan 12 juta per bulan? 1 orang, 2 orang, 3 orang. 3 orang, sudah 3 orang nih. Pak Wardin langsung angkat tangan. Karena siapa tahu nanti dibalap dengan buahnya. Yang kemudian saya turunkan lagi. Jadi distributor modalnya 25 juta. Banyak Pak. Banyak, apalagi kepala desa. Kecil tuh. Saya turunkan lagi, jadi 15 juta. Untuk jadi distributor berpenghasilan tadi. Selisih harganya sama. 15, ada? Ada 15 juta? Terakhir. Siapa yang mau jadi distributor pupuk kita? Bergaransi uang kembali, didampingi dengan pelatihan,
dan disediakan nanti ini adalah tempat sentralnya. Di sini adalah gudang besarnya. Wah, nggak usah susah. Dan pengiriman ke seluruh Indonesia gratis. Ingat, pengiriman ke seluruh Indonesia gratis. Tanya beliau, Bapak, waktu belanja Pak 100 juta peratu kenal, ada ongkos Pak saya kirim? Kosong. Tanya beliau. Langsung diaplikasikan ke seluruh tanaman. Alhamdulillah 0,10% menghasilkan. Makanya beliau ke sini. Bukan ingin menjual, kan bukan beliau nanti. Ngapain beliau endorse? Karena beliau sudah lakukan. Wah, nanti di Penajam sudah lagi tidak begini sosialisasi. Tinggal lokakarya budidaya nanti. Wah, di sana sudah menunggu banyak orang. Para pakar pertanian sudah menunggu semua. Tidak sabar mana ini Yusuf tidak akan datang. Beliau sudah tahu jadwal saya sudah ada di pesawat terus saya ini. Di minggu, tidak tahu hari Minggu, tidak tahu malam, tidak tahu pagi di pesawat terus saya ini. Iya, pagi di mana makan, sore di mana makan, malam tidak makan, sampai istri saya jadi jablay. Aduh Pak, Bupati luar biasa, iya. Mau kawin lagi susah juga. Cukup satu tak habis-habis. Oke lah. Jadi nanti di sini untuk menjadi distributor itu 10 juta bisa kita layani. Pak Wardin, 10 juta bisa kita layani. Saya mau teman-teman di sini lebih semangat dengan penghasilan selisih harga yang cukup luar biasa. Di toko tani tidak ada untung 40.000 per kaleng. Tidak ada. Dan ini bisa diretur, tukar, rusak, tukar. Kulitnya rusak, tukar. Nanti ada pertanian, ada perkebunan, ada peternakan. Wah, ini kalau saya menjadi marketing di sini, sawit ini habis akan mendapat miliaran rupiah saya penghasilan saya. Halo? Kita putuskan untuk menjadi distributor 10 juta. Wah, Pak Desa tadi waktu 100 tahu, jangan dulu gratis. Tapi setelah 10 juta angkat tangan, 10 juta saya duluan. Nanti mendaftarnya dengan Pak Wardin, oke ya? Nanti daftarnya. Tapi Andi kata, Pak, saya 10 juta tapi saya mau sekali nih. Mau sekali, tapi tak ada duit. Kompromi 5 juta Pak. Kok tambah turun murah sekali biota ini ya? Kenapa murahan biota ini? Tidak, karena kuncinya kami ingin membantu para petani dan membantu para distributor. Oh. Pak Ordin, saya kasih kesempatan buat teman-teman Pak. Tidak apa-apa ya? Ini kan panggung saya Pak Wakil. Saya mau kasih solusi buat mereka. Bagaimana caranya menjadi distributor yang kami bantu supaya memiliki penghasilan. Sekarang PPL pun bisa bergabung, kepala desa bisa bergabung, pengusaha bisa bergabung. Dengan angka 5 juta kira-kira mahal atau tidak menjadi distributor? Sekarang ketok paling berapa Pak Wardin? 5 juta. Ingat Bu Wakil, di sini saya ketok palu 5 juta. Jangan iri Pak, karena Bapak punya distributor banyak, makanya belanjanya 100 juta. Nah, Bapak nanti sebentar akan diangkat menjadi kepala cabang. Kalau begitu ceritanya ini. Ibu, iya maksudnya ibu. Iya, begitu. Itu investor saya, Pak. Hah? Ibu Wabun itu investor. Jadi kalau investor G2B-nya beda ini. Ngomong sama saya. Kebetulan saya menentukan semua harga di director pemasaran dan sekaligus konsultan itu saya. Jadi mau berapapun yang Anda sepakati, tapi khusus di Bengkulu, yang penting nanti sekali pengiriman ya jangan 5 juta. Maksudnya misalnya ada 10. Nah, contoh nih, 10 distributor. Berarti kalau 5 kali 10 kan sudah 50 juta. Karena gratis seluruh Indonesia. Gratis pengiriman kita, Pak. Kemana saja? Gratis. Aman ya? Aman. Terus kemudian, untuk menjadi distributor, itu harus diregistrasi. Untuk meregistrasi ada 2 cara. Pertama adalah hanya cukup membayar 1,5 juta akunnya. Jadi, selain belanja yang 5 juta tadi, registrasinya yaitu 1,5 juta yang pertama. Yang kedua, 2,950. 2,950 untuk jadi distributor. Terserah mau pilih yang mana. Loh, tadi Pak Desa bilang, Pak kalau sudah jadi distributor sini mau coba gratis. Betul enggak? Siapa yang mau gratis coba? Angkat tangan. Yang mau gratis distributor tadi. Siapa mau gratis? Enggak, serius saya ini. Siapa mau gratis sekarang? Mau semua enggak gratis? Angkat tangan dulu. Kalau enggak ada saya ini.
Sambil mohon izin saya mau minum dulu. Loh, tadi saya tahu gratis dulu kan gitu. Sorry. Sambil saya minum boleh ya? Nah, gayanya pemateri juga begini kan. Nah, untuk menjadi distributor ada dua cara. Untuk membuka registrasi akun sebagai pendaftaran berapa? 1,5 juta dan 2.950.000. Pertanyaan saya, setiap mau jadi distributor untuk bermitra menjadi distributor kita, menjadi pemasar kita, nah, ini masing-masing ya. Cukup 1,5 juta sama 2.950.000. Lalu pertanyaan selalu berpikir, kapan saya dikasih demplot? Kan begitu ini. Betul enggak? Nah, yang mendaftar 1,5 juta, saya kasih demplot gratis 2 hektar. Dengarkan catatan saya. Yang mendaftar dengan akun sebagai distributor 1,5 juta, saya kasih demplot 5 botol. Ini aja, 5 botol. Hampir kurang lebih 2 hektar. Nah, yang mendaftar dengan akun membuka registrasi 2.950.000 di luar belanja 5 juta, itu saya kasih demplot 6 hektar. Silahkan dipilih. Asik enggak nih? Loh, kan tadi minta gratis. Saya kasih gratis. Yang mendaftar 1,5, demplotnya 2 hek. Yang mendaftar 2.950.000 di luar belanja tadi, saya kasih demplot berapa? 6. Menarik enggak kira-kira ini jadi distributor biota nih? Menarik enggak ini? Nah, sekarang nanti mau mendaftar silakan hubungi Pak Wardi. Oke ya? Oke? Jadi hubungi beliau untuk menjadi distributor, pilih paket 1,5 juta atau pilih paket 2.900.000 plus belanja 5 juta. Ringan ya? Ringan enggak kira-kira ini? Nanti akan dikontrol oleh perusahaan ini yang ber-MOU dengan kita. Nah, itu kira-kira gambaran untuk untuk mulai dari budidaya, ada pelatihan, ada pendampingan, bahkan kami menciptakan lapangan kerja bagi teman-teman yang mau jadi distributor. Pak, saya ternyata adalah PPL, boleh. Pak, saya kepala desa, boleh. Pak, saya pengusaha, boleh. Pak, saya petani, boleh. Siapa saja boleh. Oke ya? Nah, barangkali ini adalah sebuah perkenalan kita sementara untuk apa ya intinya? Untuk perkenalan kita lah kira-kira gitu Pak Wardin ya. Karena di pelatihan nantilah sebenarnya teman-teman yang mengikuti pelatihan. Oh ya, saya lupa. Orang yang sudah masuk registrasi. Yang belum menjadi distributor tidak boleh ikut pelatihan. Walaupun hanya ada 5 bikin pelatihan. Oke ya? Yang mengikuti pelatihan ilmu saya tentang budidaya yang sudah menjadi distributor Pak Wardin, mohon izin ya, mau di Lampung dipanggil silakan, mau di Bali di sini silakan, mau di seluruh Bengkulu ini silakan, yang penting sudah terregistrasi minimal 1,5 kali. Karena saya hormat dengan beliau ngundang saya, Bapak Yusuf, saya langsung pakai 2.950.000. Betul nggak? Secara otomatis sudah distributor Biotani Plus, nama Wardin Aji Ibrahim, nomor telepon sekian. Duh, Pak Wardin udah izin, bahwa nanti kedudukan beliau Anda geser. Dan beliau tidak lagi punya berpotensi penghasilan 40.000 atau 12 juta per bulan. Nggak ada lagi. Tepuk tangan dulu buat beliau dong. Beliau ini luar biasa, dipersembahkan buat teman-teman yang mau jadi distributor di seluruh Indonesia. Apakah kalau saya di Bengkulu mengembangkan di Bali tidak boleh? Boleh. Kalau saya sudah di Bengkulu mengembangkan di mana saja boleh. Di distributor sifatnya bebas. Wah, ini ada orang yang begini luar biasa. Tapi nanti uang 1,5 atau 2 juta jangan minta dimodalin dong. Oke ya, setuju ya? Nah, mohon izin begitu semua sahabat sekalian, apalagi dari pemerintah daerah yang ada di sini sudah memfasilitasi kami. Kami akan berlanjut Bu Wakil, kami akan berlanjut teman-teman PPL, kami akan berlanjut kepala desa. Ada berapa kepala desa di sini? Nanti programnya kepala desa beda lagi. Nah, nanti kalau Kapulaga off-takernya adalah beliau, porang dan sorghum off-takernya saya. Anda menanam, saya beli kembali, saya hadirkan pabriknya di sini.
Jadi 50 hektar, ada 50 hektar sampai 500, saya hadirkan 3 open di sini, nggak usah dibayar. Dengar ini Ibu, saya hadirkan open pabrik porang, itu gratis, yang penting ada 500 hektar, terintegrasi budidaya. Nanti Kapulaga ada di beliau, saya di off-taker porang dan sorghumnya. Kami punya program dari Kementerian Tanaman Sela yang sudah terlisensi PPATK. Jadi ini penting buat kita, ini adalah bagian daripada pengembangan. Selain padi dan jagung, kita kembangkan ini kebutuhan pangan dunia, yaitu pertama Kapulaga. Kapulaga punya nilai ekonomis yang luar biasa. Anda akan cepat kaya. 500 juta kecil kalau benar. Betul enggak? Sama, Kapulaga dengan porang, dengan sorghum itu adalah budidaya untuk kebutuhan pangan dunia. Ini dibutuhkan sepanjang masa. Porang Pak. Di sini ada tanaman porang tahu? Iya, di sini apa ubur, apa? Yang di tanaman di hutan itu. Nah, saya mau cerita. Nanti bagian ekonomis, bagian Kapulaga itu adalah Pak Jauh. Nah, spesialis saya di kementerian itu adalah pendamping khusus petani porang. Petani porang itu 7 bulan menghasilkan paling rendah 500 juta per 7 bulan. Dijamin, saya jamin beli kembali. Dan pabriknya bisa saya hadirkan tanpa dibayar. Tahu ya. Wah, ini. Itu 500 juta per 7 bulan, kecil penghasilan petani. Buka YouTube. Per hektar. Dan dia bisa ditanam di pohon sawit, ditanam di pohon-pohon, di hutan-hutan, bisa ditanam di mana-mana. Nah, nanti pelatihan porang sendirilah. Sekarang belum, waktu kita terbatas. Karena kami habis ini langsung harus kembali ke Bengkulu masalahnya. Setuju ya? Nah, nanti kan penajam di kota-kota. Saya keliling hanya gara-gara petani Kapulaga, kemudian saya sorghum dan ini saja dengan porang. Kebetulan ketemu beliau dan saya semangat untuk mengembangkannya juga untuk khususnya Kapulaga, Pak. Kapulaga ini penting sekali. Di sini nanti kita akan bikin budidaya bukan hanya Kapulaga, tapi paling tidak percontohan porang. Inilah satu hektar ada. Justru saya mau bikin inti plasma, Pak. Bila perlu di sini nanti 1 pabriknya. Nggak usah dibayar, Pak. Saya datangkan investornya. Biasanya pabrik pupuk tidak ada yang mendatangkan investor. Saya hadirkan off-taker yang membeli kembali, saya hadirkan pabriknya ada di sini. Petani berpenghasilan yaitu kurang lebih 300 juta per 7 bulan. Mau nggak kira-kira? Weh, ini Pak, nanti kalau Kapulaga penghasilan Anda 7 bulan 200 juta, dari porang 300 juta, berarti per 7 bulannya 500 juta, bisa kawin lagi. Kalau mau maksud saya. Kalau mau silakan. Pak, binaan saya per kabupaten sekarang sudah tembus 1000 hektar. Porang. Kalau PPL masih tahu Pak ya. Porang ini adalah yaitu kebutuhan pangan dunia. Dia menjadi beras, menjadi mie, menjadi kecantikan, menjadi pangan, menjadi jelly, menjadi agar-agar itu. Bapak minum susu kental manis? Itu porang itu. Bukan susu, susunya siapa diperas? Tidak ada. Nah, itu Ibu. Itu dia jadi beras, Pak. Teriyaki, penyoku, tekmi, lem, kecantikan, pengental susu yang ada di pabrik-pabrik semua disebut dengan konjak. Pernah baca pengental konjak gitu ya? Jelly-jelly, makanan anak-anak, terus kemudian agar-agar, semua konjak itu bahasa Jepang. Itu disebut porang. Ini tanamannya siapa? Orang Jepang. Kita bersyukur dengan orang Jepang. Maka sekarang dicari lagi orang Jepang untuk diekspor ke luar negeri. Nah, itu 500 juta 7 bulan itu kecil. Bahkan ada yang panen 1 miliar per tahun. Maka dengar pernah di WA Paidi porang 1 miliar per tahun hasilnya. Dari pemulung kere sekarang menjadi miliarder. Termasuk petani porang, Kapulaga dan sorghum. Jadi tanaman porang itu berapa hektar untuk bisa Pabrik 500 hektar. Syaratnya karena dia kontinuitas ketersediaan bahan baku. Off-taker mau hadir ke sini, pabrik mau hadir kalau ada 500 hektar. Kecil enggak Pak sini Pak? Kalau 500 hektar Pak Bupati. Nah, Bapak saja mungkin lewat kali ya. Iya, bayangkan nanti kalau Pak Wardin Kapulaganya 10 hektar, kemudian porangnya 10 hektar, lalu ada 10, bagi saja. Tidak usah merusak sawit, di bawah sawit ditanamin. Di bawah pohon hutan ditanamin. Enak Pak nanamnya Pak. Ingat, saya hadirkan off-taker kalau ada 500
sekalipun mesinnya ada di sini. Setuju? Tahu tiba-tiba kepala desa, Pak, saya pakai dana desa, kemudian desa mau saya bikin porang, silakan. Setuju kira-kira? Iya, tepuk tangan buat Pak Wardin dong. Hari ini kita dapat berkah yang luar biasa. Saya hanya sebagai konsultan, kemudian saya ingin mendampingi Anda, dan nanti ada pelatihan khusus Biota Group, dan kemudian silahkan menjadi distributor kita. Nah, distributor kita dengan catatan tadi, silahkan Bapak, nanti formulirnya semua yang mau datang ke Pak Wardin. Nanti yang daftar 1,5 juta dikasih 5 Pak, gratis. Yang mendaftar 2 juta dikasih 24 botol, gratis 24 botol. Mau nggak kira-kira? Untuk percontohan Anda. Nanti yang digratiskan hanya pupuknya, pestisidanya beli sendiri, fungisidanya beli sendiri Pak. Oke? Nah, kira-kira ada pertanyaan? Saya kasih waktu 10 menit sebelum saya close, karena sudah cukup stand up saya. Begitu, karena kita mau makan siang. Ada pertanyaan 10 menit saja mewakili, kemudian kita close, lalu kemudian nanti berjumpa di bulan-bulan berikutnya. Saya hanya butuh waktu dan dikonfirmasi Bapak. Kalau sudah ada 20 distributor, saya baru mau pelatihan. Oke Bapak, siap? Hanya cukup 20 distributor sampai 30 distributor, silakan mendaftar dan ada pelatihan. Oke, ada pertanyaan? Saya sambil duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Darman dari Bengkulu Tengah, Pak Yusuf dan kawan-kawan kalian. Tadi alhamdulillah dan terima kasih atas informasi dan penjelasannya tentang biota secara rinci. Namun satu hal yang belum kami dapatkan tadi, dan satu hal juga yang menurut kami ini menjadi terbaik dari yang lain, itu berkenaan dengan garansi, Pak. Ya, ketika kita berbicara dengan garansi, pasti nanti akan selalu diserang dengan petani. Jangan sampai nanti kita kehabisan kata ataupun kehabisan informasi untuk menjelaskan itu. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berkaitan dengan garansi, yang digaransi adalah peningkatan produk. Bukan puso, bukan gagal panen, bukan kekeringan, bukan karena hama, tapi peningkatan. Contoh, sudah beli paketnya 1,5 juta, 1,300,000, pupuknya, pestisida dan fungi lengkap untuk 1 hektar padi. Tiba-tiba, biasa petani di sini 3-4 ton. Menggunakan pupuk ini tetap 3-4 ton, itu yang dikembalikan. Ngerti maksud saya? Mengerti, Pak, tapi ketika kita bicara garansi pasti nanti akan lebih detail lagi. Mereka pasti akan ada tolak ukur sebelumnya. Katakanlah memang ada sepakati 3 ton. Setelah dia menggunakan ini, nanti kita ukur kembali. Maksudnya seperti itu, Pak. Apakah nanti kan tadi kita berbicara peningkatan produksi, tidak usah sendal detail. Jadi ikuti SOP itu pasti sudah saya jelaskan tadi. SOP-nya adalah tepat dosis, tepat waktu dan tepat cara. Tepat dosis adalah kalau 1 hektar harus 4 botol, jangan 2 botol. 1. Yang ketiga, tepat waktu. Waktu nyemprot jam 7 sampai jam 11. Stop. Jam 3 sampai jam 6 sore. Stop. 11 jangan sampai 3, jangan lagi nyemprot. Caranya sampai basah. Caranya dalam 1 hektar minimal 15 tangki. Jangan disemprot 2 tangki ngeklaim tidak berhasil. Oke. Nah, tidak boleh. Pak. Jadi maksud saya jangan sampai ini menjadi bumerang bagi kita, Pak. Aman ya? Ya, saya sudah mengerti maksud Bapak. Ini saya ini juga senjata. Ya, karena Bapak PPL jadi saya tahu. Nanti saya terjebak di sana. Terima kasih. Assalamualaikum. Udah paham ya semua ya? Lagi tanya, silakan. 10 menit. Terima kasih. Nama saya Pak Adi dari Padang Beban. Ya. Jadi yang kami tanyakan nih Pak, karena pupuk ini kan baru, Ya. kita jadi distributor tentunya kata Bapak tadi untung tadi dapat duit berapa juta dari per bulan. Jadi untuk mensosialisasikan kepada masyarakat itu yang kami masih awam ini. Karena kita berjualan ini kan petani ini kan masih awam ini. Kita untuk cara mensosialisasikan ke masyarakat supaya ini nanti dapat cepat masyarakat tanggap ini berguna bagi beliau. Nah, ini yang perlu kami tanyakan Pak, caranya bagaimana? Ya baik, tadi sebenarnya harus disimak. Saya sudah menjelaskan secara detail, tapi tidak simak. Saya bilang tadi setelah jadi distributor kita pelatih. Ada yang dengar tadi? Ada yang dengar tadi? Bapak setelah jadi distributor
bersamaan dengan distributor, Bapak saya kasih gratis per contoh. Lengkap nggak ini ngomongan saya tadi? Berarti distributor, saya kasih contoh sesuai dengan Bapak Ibu mau daftar jadi distributor. Setelah itu pelatihannya berkaitan dengan cara aplikasi, budidaya, pengenalan, dosisnya berapa. Oke? Mantap? Iya. Tapi kami di petani di dusun ini beda, Pak. Ketika kita belum terbukti dengan kegiatan pupuk ini, pemesannya tidak ada. Kenapa? Itu. Nah, makanya nanti. Tadi saya bilang kalau jadi distributor dikasih contoh Gratis. Ya, oke. Masa saya mau ulangi sampai 10 kali? Saya capek nanti kalau ngulangi 10 kali. Harus ditanggapi baik-baik. Kalau mau jadi distributor, mau dapat gratis contoh, dikasih gratis. Oke. Demplot dong Pak. Tapi Pak Wardin ditanya ini. Pak Yusuf, kirimkan saya sekian. Pak Yusuf, kirimkan langsung. 3 hari sampai. Semprotkan dia apa yang mau. Ternyata pisang tadi mana? Tadi master kita pertanian tadi. Coba di belakang beliau. Semprotkan di sini. Semua berubah. Begitu. Udah ada templotnya di sini. Oke ya? Iya. Tepuk tangan buat kita lah. Iya. Jadi ini saya bukan masalah garansi, karena saya nggak pernah nanam bayam pun nggak ketanam. Tapi saya mau jelaskan, jadi untuk Biota Plus ini saya hadirkan di sini, saya siap lahan saya untuk percontohan. Karena saya tahu masyarakat sini tukang ikut tuh lah. Nah, itu memang itu. Otaknya pindah di mata. Gua ajak nanam dia pindah. Benar-benar. Nah, Itu tadi. itu. Jadi untuk itu nanti demplot kita siapkan di sini. Lahan kita olah dengan benar. Ini akar sawit ini lu semacam karpet kita jonder, ya kan? Nanti bulan depan beli sayur petik sendiri, keluar bayar, ya. Nah beli tahu lumai, tahu ini, tahu apa? Tahu kecipir segala macam ada di sini. Ya. Jadi saya hadir di sini bukan sekedar hadir. Saya sudah 25 tahun di sini, tapi domisili saya di Jakarta. Jadi paling lama dalam 1 bulan seminggu. Istri saya di sana, yang di sini belum dapat. Oke. Itu Pak. Siap. Orang di sini ketika itu nanti. Saya sangat paham. Itu klasik di mana-mana. Nah, inilah sebenarnya bahwa para distributor seharusnya tidak perlu lagi dipertanyakan karena akan ada pelatihan. Paham ya? Akan ada pelatihan. Jadi jangan khawatir, sudah digaransikan kembali, mau apa lagi? Tidak meningkat garansikan kembali. Apalagi ini Pak Wardin bahwa akan bikin demplot besar-besaran. Sudah lebih luar biasa lagi. Paham ya? Ada lagi? Yang mau tanah? Oke, satu lagi. Kasih mic. Ya, mic-nya di sana saja. Persiapkan 2 orang lagi ya. Habis itu saya close. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak kesempatannya. Baik, saya dari Padang Bucilir. Yang ingin bertanya pertama terkait yang menarik bagi saya ikut tahap selanjutnya untuk seminar Pak, pelatihan. Nah nanti kan tadi kan ada dijelaskan oleh Bapak tadi kalau kita mendaftar melalui akun yang 1,5 juta dapat demplot untuk hektar 5 botol untuk 2 hektar ya. 2 hektar. Yang 2.900.000 dapat 6 hektar. 6 hektar. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak, nanti kan kalau kita mau daftar jadi distributor yang melalui akun 1,5 juta tadi, nah nanti untuk tahap ke pelatihan itu apa kita punya kena dana lagi Pak atau gimana? Tidak. Sudah di situ semua ya? Karena kan sudah sertai belanja distributor. Nah nanti gini Pak, kalau seandainya kita udah daftar sebagai akun 1,5 juta, ke depan kita mau lanjut beli lagi nih. Nah, jadi nanti kan gimana tuh Pak? Ya, jadi belinya nanti di sini. Di sini aja Mas. Iya. Nggak usah pesan ke. Tidak, nanti kan di sini menjadi stok besar. Sini menjadi stok besar. Jadi Pak Wardin, cukup pertanyaannya sekali mereka, setelah mereka jadi distributor, stoknya bagaimana Pak Wardin? Wow. Jadi cukup sekali aja Pak daftar. Iya, jadi daftarnya hanya sekali untuk seumur hidup. Okay. Jadi tidak ada batas setelah belanja 5 juta, tidak ada batas minimal maksimal. Punya setelah belanja daftar akun, belanja 5 juta, mau belanja 1 juta, mau belanja 5 juta aman. Nah, pelatihan itu Pak berapa kali biasanya? Kalau udah jadi distributor? Cukup satu kali. Sekali aja. Cukup 1 kali saja.
Semuanya Pak, dari 3 itu ya? Iya, semua Tadi komoditas. Komoditas. Iya, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan. Kalau tadi kan banyak sambutannya, jadi pusing. Nggak bisa aku jelaskan. Oke Pak, cukup jelas Pak. Oke ya. Terima kasih banyak Pak. Ya. 1 hari cukup tuh, 2 season. Tambah lagi nih Pak Yusuf. Siap, ini menarik Tambah karena saya lagi bangun itu 10 kali 16. Di belakang situ ada yang bagian perizinan karena ada Bu Wabub, saya nggak berani nggak pakai izin. Karena dia juga bantuin. Ya, jadi pusat pelatihan nanti untuk distributor, untuk agen kalau memang ada pelatihan, semua saya sentralisasi di Desa Padang Tinggi, Kabupaten Kaur, tidak di Hotel Santika Bengkulu, tidak di Hotel Mercure Bengkulu, semua di sini. Ya, jadi untuk Pak Kades tepuk tangan, dia yang punya rezeki, jual ke Jepol laku, ya kan? Mungkin niwu kabilik pul pacak laku. Kalau selama ini cuma numpang tandang saja. Nah nanti saya pakai bahasa lokal Pak. boleh lah. Jadi nanti yang pelatihan dari Muko-Muko, Bandar dari Lampung. Bandar Lampung, dari Rejang Lebong, dari Semende, mana cuma Semende tadi. Nah, itu semua nginep di sini. Karena kita tidak punya asrama, dia numpang penduduk. Nah, gulai pasti laku, kegak basah saja laku. Nah, jadi beruntung deh Desa Padang Tinggi. Hah? Beruntung kan? Jadi aku hadir sini nanti dengan kegiatan satu pupuk. Yang kedua mungkin ini menjadi agrowisata. Ya, Ya. kebun kawasan. Nah, kebun kawasan. Nanti ada investor kita Pak Bo. Siap. Nanti bantu ikut aku di sini nanam bibit. Nanti petani kita bantu bibit. Ya. Pelatihan kita bantu. Karena kami nggak akan mampu untuk menjadi petani lagi. Saya sudah 60 tahun, mungkin masih gagah dari ponakan saya yang umur 24 tahun. Ya. Saya masih gagah. Karena petaninya orang. Ya. Jadi itu, jadi pelatihannya itu nanti 2 bulan lagi udah berjadi. Ya. Di sini saya bawa 3 perusahaan, konstruksi saya bawa ke sini, pertaniannya saya bawa ke sini, ekspedisi saya bawa ke sini, 4 lagi, satpam saya bawa ke sini. Nanti yang anaknya mau jadi satpam, mau jadi calon satpam, calon tentara, pajak kami latih di sini. Pagi aku menghadap Kapolda, ya kan? Tapi cuma calon. Nah, itu promosi tambahan. Ya, kalau yang lain urusan kamu. Ya kalau nggak ngadap polisi, tentara, hormat saya pajak. Nah, nanti lapangan larinya Pak Kumis, Pak Edi. Nah, ini juga polisi hitam aku datang Kak, calon pelatih. Polisi hitam kalau kamu nak ke ruang sini. Brimob Pak. Polisi hitam katanya polisi hitam. Kebetulan orangnya juga hitam, tapi bukan orang Timur Pak. Dia orang Jawa Medan ya. Jawa Medan Pak. Jadi saya masuk sini udah saya acak-acak sini. Kantor bupati saya datengin, ya kan? Karena niat saya tidak ada jahat. Tinggal masyarakat mau welcome atau tidak. Pak Bowo ini kancil aku mendom. Dia jadi pejabat, nak ngulang lagi nanti, tolongi. Siap. Gubernur. Nah, tambah alap. Lo mana? Kalau aku pasti di depan, kalau nggak dia. Aku di depan. Ya paling ini kancil gubernur. Nah, kemudian satu lagi, sahabat aku Mbak ini Sagi ini menjadi wakil menteri pertanian. Pak Harpik, bendahara umum PBNU. Kawan aku, kami gosip minum kawi, ya. Nah, jadi kami akan ajarkan masyarakat sini, lo mana cara kita bertani yang benar. Jadi kalau minat pisang alap, nanam pisang alap, kan gitu, ya. Jadi untuk itu Desa Padang Tinggi paling beruntung, karena dia lokasi sentral pelatihan. Pak Yusuf tidak boleh melatih di Curug. Ya kan? Pak Yusuf tidak boleh nanti di Muko-Muko walaupun bupatinya narik. Karena saya udah bangunkan, itu lagi saya bangun, gali pondasi. Saya bangunkan pusat training Biota Plus. Ya kan? Dan saya juga tidak mau, saya bilang kemarin, saya telanjangin beliau. Pak, saya mantan pedagang kecap. Kecap Bangun nomor 1, kecap EBC nomor 1, kecap ini nomor 1. Saya bukan pedagang kecap Pak. Oke. Buktikan dengan saya, hadir ke tempat saya. Tujuannya apa? Kalau saya salah bawa pupuk, yang rusak saya juga. Ingat berapa puluh tahun yang lalu Pak Wabub,
kita dihadirkan oleh Pak Nurdin Halid BPPC dengan Pak Tommy Soeharto. Alhamdulillah cengkeh saya dulu Pak setinggi bambu, setinggi apa? Pulau tuh, dikebat, diikat Pak. Begitu datang BPC, penyuluhannya bagus, tapi karena nggak sampai ke bawah, terputus Pak, cuma di provinsi, di hotel, ini cuma dusun. Kalau di hotel dia nggak pakai sepatu, gatel, tidur ya, kan? Nah, jadi ini kita hadirkan Biota Plus, Pak Yusuf, Dr. Yusuf tanggung jawab memberikan pelatihan. Jangan tanya saya, kok pupuk ini gagal? Kita riset dulu kenapa, cari penyebabnya. Jadi jangan langsung vonis. Saya kemarin udah punya 24 biji dan 6 biji, semua udah punya. Saya udah kirim sini. Saya nggak mau kasih masyarakat karena takut masyarakatnya tidak berpihak sama Biota Plus. Nah, saya bikin kebun percontohan di sini, ya. Yang tadi nanya nak nginak kuda itu, nginak lagi sini. Kami buka, cuman nanti kalau sudah jadi agrowisata, buka pakai tiket. Coba Bupati, ya bayar, lalu, ya jangan kalau lalu saja. Nah, kami nanti bikinlah lahan di sini untuk jadi semua bisa keliling. Nanti ada kebun tahu paku, ada kebun lempipit, tahu lumai, ada kebun jagung, ada kebun lengkeng, ada kebun duren, ya kan itu kan. Nanti untuk tahap awal 3 bulan ke depan itu silakan kasih tahu Jemeguma itu istrinya Pak. Beli tahu di sini, panen sendiri. Cuman di depan ada warungnya, bayar, ditimbang, ya kan? Itu semua dengan Biota Plus, ya. Karena saya nyemprot kapulaga, pasti sayur saya kesemprot. Iya kesemprot. Iya kan? Itu ya. Jadi nggak beli kacang, nggak beli ini. Cuma yang tidak bisa ditanam sini kubis nih kacang. Ada kubis nanti di sini, ku impor dari Curug. Ya kan? Tinggal kalian datang, tidak nak ke supermarket ini, ke sini. Panen sendiri. Saya rasa itu Pak. Cukup ya? Ada lagi ya? Jadi jangan lagi tanya masalah pelatihan bayar deh, itu urusan aku. Cuman makan sini ya bayar. Tidur di sini kami di serama. Aku saja balik ke sini cuma dapat sebilik. Ya, bayar pun itu. Nah, ya kan? Dan 25 tahun saya balik ke Kaur ini, 25 tahun saya pakai ongkos duit dari Jakarta, bukan duit dari sini. Sekarang mau cari duit, mau balik, ya, Kapulaga itu. Cukup? Cukup ya, jelas ya. Jadi kalau untuk teknis pelatihan segala macam, itu demplot kita udah siapin. Pak Yusuf cuma bantu saya caranya, ajarin tuh Pak Gono tuh kan gitu, ya. Tinggal kalian aja serius. Yang mau distributor segera daftar. Ah ini dia, Pak Nizar. Ya nanti Pak Nizar yang anu. Nah, ya, aku balik. Udah ke Kapolda mungkin balik. Kan urusan itu. Oke, terima kasih. Ada satu lagi? Ya cepat. Ya, oke kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahidin, atau rakyatnya mantan Pak Bupati Bukul Selatan, Pak Bowo. Jadi saya terutama khusus pribadi, mungkin kami masyarakat sini, terima kasih dengan informasi yang sangat bagus dan sangat kami apresiasi masalah kualitas pupuk. Kenapa saya katakan demikian? Karena setelah saya analisa dari keterangan tadi, bukan Kapulaga saja, nanti kegiatan kami sini, petani sini, bakat dari bahan bakunya mungkin nanti banyak kebun sini, termasuk kunyit, serai kata Bapak tadi. Akan tetapi ada pertanyaan saya sedikit. Apakah pupuk kita ini nanti bisa beradaptasi setiap kualitas tanah? Dalam arti kata, karena setiap wilayah, setiap daerah itu mungkin kandungan tanahnya berbeda-beda. Nah, apakah dengan yang jelas Bapak bilang tadi, lebih tidak bermasalah. Kurang yang bermasalah, mungkin kurang dosis.
Kalau lebih tidak bermasalah. Kurang belanjanya. Nah, akan tetapi itu tadi Pak, apakah nanti pihak dari Biotani Plus ini melatih kami masyarakat nanti dalam apa namanya itu analisa tanah Pak? Mungkin ini perlu sekian berapa dosisnya? Ini perlu dosisnya. Terima kasih Pak, cuma itu aja. Ya, Terima tepuk tangan kasih. dulu, tepuk tangan. Ya. Ini saya senang kalau pertanyaan berbobot begini. Ini berbobot ini. Ini berbobot, dia menganalisa dengan baik. Jadi dia pahami yang belum saya jelaskan tentu terbatas kita. Ditanya, apakah pupuk ini bisa di segala kondisi, wilayah, tanah, pH dan lain sebagainya. Kan begitu intinya. Nah, alhamdulillah pupuk ini berlaku sampai batu bertanah pun yang tidak bisa ditanami cocok. Padang gurun pun cocok karena ini bukan pupuk. Pak, ini bukan pupuk, tapi ya diizin namanya pupuk. Ini adalah nutrisi. Diaplikasikan pada tanaman melalui stomata atau mulut daun, dia akan menyuburkan, menyehatkan tanah. Diaplikasikan pada tanah, dikocor atau disiram, justru menghidupkan ekosistem mikroorganisme yang saat ini rusak oleh perilaku kimia, dia justru dihidupkan kembali. Nah, kalau sudah ditanya saya, itu sudah ahlinya karena memang saya orang bioteknologi S3 saya. Pupuk ini kenapa saya pilih untuk saya berjalan, bukan yang lain-lain mereknya. Karena ini tidak ada zat atau bakteri atau unsur perangsangnya, tidak ada. Ini alami, hasil dari perebusan. Non kimia, maka tidak ada masa kadaluarsa. Justru ini membantu menghidupkan ekosistem. Unsur hara dihidupkan kembali. Cocok ya? Berarti tidak tergantung pada iklim tanah atau unsur hara, mau miskin mau kaya tidak menjadi persoalan. Untuk aplikasi, nanti mulai dari aplikasi pupuk ini saya diingatkan, bagus sekali. Minta izin Ibu Akil, tambah dulu supaya nanti mereka terang tergoda dengan pertanyaan ini. Pupuk ini tidak hanya pada semprot. Jika mau mengaplikasikan pada stomata, maka kita semprotkan pada daun. Bekerja dibantu melalui matahari, maka jam 7 sampai jam 10. Kemudian yang kedua cara aplikasi. Yang pertama semprot, yang kedua infus atau injek. Pohon apa ini? Apa namanya? Aren, sawit yang sudah tinggi kan tidak mungkin kita semprot, tidak masuk akal. Maka caranya kita bor di batang 45 derajat kemiringan. Sawit itu kita bor. 1 kali bor untuk seumur sawit. Mudah tidak kira-kira? Tidak perlu pakai air, cukup ditumpah saja 5 tutup. Tuk sudah pindah. Ibu-ibu, nenek-nenek juga bisa aplikasikan ini. Nenek bongkok tidak bisa karena 1 meter tingginya sepusat. Yang ketiga, kocor. Tahu kocor ya? Siram. Jika tidak ada bor, jika tidak ada semprot, siramkan saja pada tanahnya. Mudah enggak ini? Nah, lalu Pak, saya di gunung ini, cengkeh sana, durian sana ini. Tidak ada bor, tidak ada air, tidak bisa dikocor, tidak bisa semprot, tidak lagi bisa dibor. Gampang. Ambil tunggal kayu. Tunggal, tek, masukkan. Hujan datang diproses. Enak enggak nih? Pak, durian saya tidak bisa semprot, tidak bisa, pokoknya habis akal sudah. Gampang, ambil akarnya, akar serabut tunggal yang mencari makanan, potong, masukkan dalam plastik, bungkus, tutup, selesai. Intinya semua tumbuhan butuh asupan nutrisi atau makanan. Betul ya? Nah, pelatihan ini nanti dapat di pelatihan semua, tetapi secara detail di pelatihan. Kan ini panjang nanti ceritanya ini, sampai wakil tidak mau beranjak nih. Dia mau mendengarkan, nanti pensiun jadi petani. Apalagi Pak Bowo sudah memulai. Dengan ini, izin Pak, saya akan bantu menjadi konsultan tanpa dibayar Pak. Apa yang mau ditanam di sini? Oke ya? Mau lanjut nggak ini? 2 bulan ke depan nih? Hah? Oke, barangkali itu ada yang mau lagi? Tapi pertanyaan yang berbobot, jangan yang kalau hanya protes-protes, janganlah, berhenti. Makan siang dulu Pak Izin. Makan siang. Ya, oke, jam 1 kayaknya cukup lah makan siang dulu ya. Oke, baik, terima kasih.
Maaf kata jika ada salah kata dan mungkin barangkali tidak tepat, mohon dimaafkan, dan kiranya ini menjadi berkah buat Kaur, Kabupaten Kaur, dan di Bengkulu, dan di desa Bukit Padang Tinggi. Dan tentunya dari sini akan menjadi sentral di seluruh Bengkulu, Kepulauan Bengkulu, bahkan tembus ke barat. Kan ke Lampung dekat, Padang dekat ya. Nah, Jambi dekat. Pupuk kita ini sudah ada di Lampung, ada di Sumatera, ada di Jambi, ada di Bali, ada di Aceh. Tinggal nanti di sinilah pusat pelatihannya, mendistribusikan dari sini, Pak. Mereka putus gara-gara tidak ada distributornya di Lampung itu. Pak Bupati Suwardi waktu itu di Pringsewu dengan kita 8 tahun yang lalu, Pak. Cuma tidak ada yang mendistribusikan. Tadi saya ngobrol dengan beliau-beliau tadi. Di sana banyak biota. Nah, terus yang terakhir, yang mau konsultasi bukan mendaftar, yang mau konsultasi terkait teknologi, catat nomor saya sekarang baik-baik. Konsultasi aplikasinya, konsultasi sama saya. Apapun nanti di lapangan, saya layani 24 jam kecuali malam Jumat. Ya, saya dengan ibu nanti kalau malam Jumat soalnya. Ini konsultasinya lewat sana, saya. Tapi nanti untuk konsultasi mendaftar 1,5 atau 2 juta lewat Pak